Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Nur Amalia. Saya dari kelas Manajemen I angkatan 2018 dengan NPM 379. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan studi kelayakan bisnis yang sudah saya buat. Studi kelayakan bisnis yang saya ambil ini tentang fashion hijab, yaitu dengan nama perusahaan Urvasi Hijab. Ini adalah brand atau nama toko dari saya sendiri. Profil perusahaan Urvasi Hijab. Nama perusahaannya Urvasi Hijab, alamatnya yang insya Allah untuk kedepannya saya rencanakan ada di Jalan Buah Batu, Kota Bandung. Tagline perusahaannya To be comfortable for us. Ini artinya adalah menjadi nyaman untuk kita. Karena untuk membuat suatu produk, apalagi ini adalah hijab atau fashion muslim, sudah pasti untuk saya sebagai owner ingin memberikan yang terbaik dan tentunya nyaman saat dipakai oleh pelanggan atau customer. Filosofi dan konsep logo. Di sini ini adalah logo dari Urvasi Hijab. Ini adalah gambar logonya. Di sini bisa kita lihat di sini ada beberapa bintang di sininya. Terus ini lingkaran, ini adalah bulan. Terus di sini ada wanita yang berhijab, ini adalah saya sendiri. Urvasi diambil dari bahasa Sangsakerta yang berarti gadis surgawi. Terdapat 3 objek, yaitu bulan yang melambangkan keindahan, yang tenang, dan bintang yang melambangkan iman dan takwa, serta wanita berhijab yang menginterpretasikan pemilik dari brand Urvasi itu sendiri. Bentuk tipografi Urvasi diambil menggunakan dari huruf sans serif, mempunyai arti modernisasi, tidak kaku, elegan, efisien, dan cocok untuk digunakan semua lapisan umur. Gambaran potensi usaha. Urvasi Hijab merupakan suatu usaha yang bergerak di sektor fashion muslimah yang akan segera dibuka. Produk yang ditawarkan adalah pasmina, kerudung segi 4, gamis, hijab syar'i, inner hijab, handstock, dan beberapa produk fashion muslim lainnya. Konsep produk yang ditawarkan di Urvasi Hijab adalah modern hijab, simple dan comfortable. Konsep tersebut dibawa untuk memenuhi kebutuhan muslimah tentang wajibnya berhijab syar'i dengan menyesuaikan perkembangan zaman. Target pasar Urvasi Hijab adalah muslimah usia 15-34 tahun untuk semua kalangan di lapisan masyarakat. Di sini ada struktur organisasi sumber daya manusia di Urvasi Hijab. Yang pertama di sini ada pemilik toko, yaitu saya sendiri. Saya bertugas bertanggung jawab atas segala kegiatan usaha demi tercapainya tujuan perusahaan. Memiliki wewenang puncak dan memiliki kewajiban menjadi decision maker atau pengambil keputusan. Lalu di bawahnya ini ada pengelola toko. Pengelola toko bertanggung jawab atas segala kegiatan operasional agar supaya semua berjalan sesuai dengan standar operation yang berlaku di dalam perusahaan. Seseorang pengelola toko pada Urvasi Hijab adalah seseorang yang memiliki integriti tinggi, bertanggung jawab, dan mampu mewujudkan visi dan misi dari Urvasi Hijab. Lalu di sini ada bagian produksi. Bagian produksi bertanggung jawab atas segala kegiatan produksi perusahaan, mulai dari ketersediaan bahan, pengelolaan bahan, sampai dengan mengatur persediaan secara efektif dan efisien. Lalu ada bagian gudang. Bagian gudang ini bertanggung jawab menerima serta mengkalkulasi item stok, serta mencatat data dengan manual atau dengan menggunakan komputer, membungkus serta membuka bungkusan beberapa barang untuk disimpan di ruang stok, gudang atau halaman penyimpanan. Memverifikasi perhitungan, menghitung inventory dengan memperbandingkan dengan perhitungan stok, serta menyediakan ketidaksamaan atau sesuaikan beberapa kekeliruan menaruh barang-barang dengan
teratur, serta gampang dibuka di gudang. Lalu juga ada bagian pemasaran. Bagian pemasaran bertanggung jawab atas segala kegiatan pemasaran, agar supaya produk dari unit usaha ini dapat dikenal oleh masyarakat luas dan mendorong mereka untuk mengkonsumsi produk kami. Bagian pemasaran pada Urvasi Hijab adalah seseorang yang memiliki kemampuan bersosialisasi dengan baik, aktif di sosial media, dan mengetahui tren-tren yang sedang berjalan. Lalu di sini ada karyawan. Karyawannya ada 2. Yang satu ini adalah bagian kasir dan yang satu ini bagian pelayan. Bagian kasir itu sendiri bertanggung jawab untuk melayani setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh konsumen di toko Urvasi Hijab. Karyawan kasir adalah seseorang yang memiliki kepribadian ramah, murah senyum, dan bertanggung jawab atas semua transaksi yang sudah berjalan. Lalu di sini ada pelayan yang bertanggung jawab untuk melayani konsumen yang datang di toko Urvasi Hijab dan menerima perintah dari pengelola toko. Dan dari tugas pelayan ini, seorang yang memiliki kepribadian ramah dan murah senyum. Lalu aspek teknis operasi. Yang pertama ada evaluasi lokasi. Lokasi yang kami pilih untuk menjalankan usaha Urvasi Hijab terletak di Jalan Buah Batu, Kota Bandung. Lokasi ini dapat dibilang dekat dengan pasar sebab terletak di kawasan perumahan penduduk dan unit usaha lainnya. Yang kedua ada sarana dan prasarana. Sarana yang kami gunakan dalam kegiatan usaha ini ialah kursi, ada rak kerudung, maneken kepala, 1 set alat kasir, meja kasir, CCTV, lalu ada komputer CCTV, ada AC, papan nama, dan yang lainnya. Sedangkan untuk prasarana kami menggunakan gedung untuk kantor, gudang, penyimpanan, dan toko Urvasi Hijab. Yang ketiga ada tenaga ahli. Tenaga ahli yang kami pekerjakan untuk menunjang kelancaran usaha kami adalah tenaga ahli pemasaran, keuangan, SDM, dan produk, serta seorang ahli yang termasuk dalam pengelola toko. Sedangkan untuk tenaga biasa yang kami gunakan adalah bagian produksi, bagian gudang, bagian pemasaran, atau admin sosial media, seperti FOH dan kasir. Bahan baku utama yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha ini antara lain kain diamond dan penyimpanan label untuk dipasangkan di pasmina. Tentunya dalam memilih bahan baku tersebut, kami memiliki standar berkualitas tersendiri untuk produk pasmina yang layak untuk dipasarkan dan dijual. Yang keempat ada bangunan dan tata letak. Bangunan berkaitan dengan bangunan dan tata letak bangunan toko Urvasi Hijab. Didirikan di atas tanah seluas 1.500 meter persegi, di mana luas tanah untuk bangunan toko 250 meter persegi, gudang penyimpanan barang 500 meter persegi, dan 750 meter persegi untuk tempat parkir. Rencana pengoperasian usaha. Rencana pengoperasian usaha Urvasi Hijab kami meliputi 3 hal, yaitu proses operasi usaha dan kebutuhan bahan operasi. Ketiga hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini. Yang pertama, ada proses operasi usaha. Proses operasi perusahaan meliputi rencana produksi, penjualan rencana, penyediaan produk, penjadwalan tenaga kerja, dan pengajian pengawasan kualitas. Yang kedua ada kebutuhan bahan operasi. Kebutuhan bahan operasi Urvasi Hijab dikelola oleh masing-masing bagian staf dan nantinya dikoordinasikan dengan pemimpin mengenai kebutuhan bahan operasi yang meliputi pendanaan, jumlah produk, dan kegiatan pemasaran. Aspek pemasaran pada
masa sekarang ini tingkat persaingan semakin ketat, begitu juga dalam bidang fashion muslim. Para perilaku usaha yang menginginkan usahanya dapat bertahan dan berkembang, maka harus pandai memutar otak untuk memasarkannya. Maka dari itu, peran pemasaran dalam suatu usaha begitu penting, sebab pemasaran akan menemukan kelanjutan usaha suatu perusahaan. Salah satu kegiatan yang tidak boleh ditinggalkan dalam pemasaran adalah melakukan segmentasi pasar, targeting, dan positioning yang akan diuraikan di bawah ini. Yang pertama ada segmentasi. Segmentasi pasar berarti membagikan pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Segmentasi pasar dari Urvasi Hijab adalah masyarakat luas wanita muslim dari kalangan menengah sampai kalangan atas. Yang kedua ada targeting. Targeting adalah melakukan evaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih satu atau lebih segmen pasar untuk dilayani. Pasar sasaran atau target dari Urvasi Hijab mencakup wanita muslim yang berusia 15 sampai 34 tahun, seperti mahasiswa, pelajar, pekerja kantoran, ibu-ibu rumah tangga, dan masyarakat luas yang menyukai hijab trendy dan modis. Yang ketiga, positioning. Penentuan posisi pasar dilakukan setelah menentukan segmen mana yang akan dimasuki. Maka harus pula menentukan posisi mana yang ingin ditempati dalam segmen tersebut. Posisi pasar dari Urvasi Hijab adalah menciptakan image di benak konsumen sebagai ikon fashion muslim yang memproduksi inovasi busana muslim yang modis dengan harga yang sesuai. Busana muslim yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan fashion masyarakat dengan model yang selalu menyesuaikan trendy yang sedang berjalan. Lalu ada analisis kelayakan pemasaran. Dalam melakukan analisis permintaan, kami menggunakan model metrik pembobotan berskala 1 sampai 5. Di sini ada keterangannya. Sangat lemah itu 1, lemah 2, sedang 3, kuat 4, sangat kuat 5. Tabel model metrik pembobotan berskala. Yang pertama ada SDM, sumber daya manusia. Itu kuat, pesaing sedang, konsumennya kuat, teknologi kuat, model atau trennya sangat kuat, armada pemasaran sangat kuat, harganya kuat, promosi kuat. Lalu ada distribusinya kuat, produk dan lini produknya sedang, mutu produknya ini kuat, peraturan pemerintah sedang, lingkungan bisnis sedang, ketersediaan bahan bakunya kuat, rencana pemasarannya sangat kuat, penyimpanan produknya kuat, lalu margin labanya sedang, ketersediaan modalnya sedang, pangsa pasarnya kuat, manajemen pemasarannya kuat. Jadi totalnya sedang itu 15, kuat 48, sangat kuatnya 15. Di sini ada rumus. Interval sama dengan nilai tertinggi dari interval dikurangi nilai terendah dari interval lalu dibagi jumlah kelas. Yang Urvasi Hijab itu 5 dikurang 1 dibagi 5 sama dengan 0,8. Dan di sini ada nomor-nomornya yang sangat tidak layak sampai sangat layak. Untuk menentukan layak atau tidaknya dari segi pemasaran, maka dapat dicari dengan rumus kelayakan usaha. Rumusnya itu total bobot dibagi jumlah item yang dinilai. Di sini totalnya 78 dibagi 20 sama dengan 3,9. Jadi berdasarkan hasil yang diperoleh sebesar 3,9, maka usaha Urvasi Hijab Zahra Pasminah dari sisi pemasaran dikatakan layak karena masuk pada rank 3,41 sampai 4,20. Strategi bauran pemasaran. Karena luasnya kegiatan pemasaran, maka dalam melaksanakan kegiatan pemasaran produk,
kami akan menekankan strategi bauran pemasaran, marketing mix melalui strategi produk, strategi harga, strategi lokasi, serta strategi promosi. Aspek keuangan. Modal. Menurut Munawir, pengertian modal adalah nilai kekayaan perusahaan yang didapat dari pihak internal ataupun eksternal perusahaan, termasuk kekayaan yang diperoleh dari suatu hasil produksi perusahaan. Untuk biaya 3-5 kali produksi awal, kami Urvasi Hijab menggunakan sejumlah tabungan kami, pemilik dan partner, saya sendiri dan ada satu partner saya. Dengan rincian pengeluaran satu kali produksi itu 98.000, sehingga modal yang kami keluarkan untuk setiap produksi awal ialah 100.000, jadi 50.000. Operasionalnya, kebutuhan dana yang pertama itu 1 meter kain ceruti polos, lebarnya 115 cm itu seharga 18.000. Lalu ada 1,5 meter kain diamond polos, lebarnya 150 cm, harganya 21.000. Prediksi biaya, ini 1 kali produksi, 2 potong kain seruti 360 cm dikali 140 cm dan ditambah potong jahit sama dengan 36.000 ditambah 10.000 sama dengan 46.000. Ini menjadi 2 pasmina. Terus selanjutnya ada 2 potong kain diamond 360 cm dikali 140 cm, lalu tambah potong jahit yaitu 42.000 tambah 10.000 sama dengan 52.000, ini juga dapat 2 pasmina. Lalu prediksi pendapatan. Harga jual 1 pasmina seruti itu kami jual 35.000. Harga jual pasmina diamond itu 38.000. Jika keempat pasmina terjual, maka total pendapatan ialah yang ini 2 kali 35.000 yaitu 70.000, 2 kali 38.000 yaitu 76.000. Jadi totalnya 146.000. Ini adalah perhitungan laba rugi. Adapun prediksi laba rugi dapat dilihat di bawah ini, yaitu pendapatan dikurangi biaya sama dengan laba atau rugi. Jadi 146.000 dikurangi 98.000 sama dengan 48.000. Jadi total laba 1 kali produksi adalah 48.000. Sekian presentasi studi kelayakan bisnis dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.